Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara dulu, bisa mendengar suara saya? Ya, Bu. Saya terdengar dengan jelas. Saya terima dulu mahasiswa yang akan masuk. Materi untuk bahasa Indonesia itu sampai pada penggunaan tanda baca ya sebelum libur hari kemerdekaan RI itu ya, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu liburnya kan dari tanggal 17 sampai berapa? 20 ya kalau tidak salah. Termasuk hari Rabu, bilang satu pertemuan. Nah, tapi tetap dihitung ini pertemuan ke-6 kelihatannya begitu. Saya lanjutkan saja hari ini pertemuan ke-6 untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, saya lanjutkan pada materi kasus kesalahan atau kasus-kasus kesalahan di dalam berbahasa Indonesia. Nah, tanpa kita sadari di dalam situasi pembicaraan yang sifatnya itu resmi, ya, itu terjadi kesalahan dalam menggunakannya. Nah, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya salah bahasa atau kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa Indonesia. Nah, dalam pemakaian bahasa Indonesia, termasuk bahasa Indonesia ragam ilmiah, ini sering dijumpai penyimpangan dari kaidah yang berlaku sehingga memengaruhi kejelasan pesan yang disampaikan. Nah, jadi ini berpengaruh terhadap kejelasan pesan yang disampaikan kepada lawan bicara kita. Nah, apabila dalam berbahasa Indonesia terdapat atau kita melakukan kesalahan, maka hal ini berpengaruh terhadap kejelasan pesan yang kita sampaikan. Penyimpangan atau kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Istilah kesalahan berbahasa memiliki pengertian yang beragam. Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang secara sistematis dan konsisten. Gitu. Ya. Ini menurut ahli bahasa, salah satu ahli bahasa yaitu Jargo Tarigan, pada bukunya yang terbit pada tahun 1997, halaman 29, menyatakan bahwa kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi dan kaidah bahasa. Kategori kesalahan berbahasa. Yang pertama adalah hiperkorek.
Hiperkorek ini adalah, ini sudah apa belum ya, Mas Valen? Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa akibat membetulkan kata yang sudah benar menjadi salah. Nah, contohnya, pihak ini kan benar, diubah karena ingin membetulkan menjadi pihak. Nah, ini terjadi hiperkorek. Jadwal ini benar, nah diubah menjadi jadwal, maka ini yang tidak tepat ya. Asas ini benar, diubah menjadi azas. Nah, ini terjadi hiperkorek. Pleonasme. Pleonasme ini merupakan kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Ya, berlebihan. Contoh yang pertama ya, penggunaan dua kata yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Zaman dahulu ini benar. Dahulu kala benar. Zaman dahulu kala ini terjadi pleonasme. Yang kedua adalah bentuk jamak dinyatakan dua kali. Ibu-ibu benar, para ibu benar, para ibu-ibu. Nah, ini yang tidak benar. Penggunaan kata tugas atau keterangan yang tidak diperlukan karena pernyataannya sudah cukup jelas. Maju ke depan, kambuh kembali. Maju itu ya ke depan, kambuh ya kembali, ini artinya ya. Nah, adanya kontaminasi ini juga salah satu penyebab terjadinya kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Kontaminasi terjadi karena salah nalar, kemudian penggabungan dua hal yang berbeda, sehingga menjadi tumpang tindih. Kata yang salah ini disusun menimbulkan frase atau kalimat yang kacau. Contoh kontaminasi imbuhan, kesamping mendapat imbuhan mekan menjadi mengesampingkan. Ini benar. Ini bentuk dasarnya samping, mendapat imbuhan me dan kan menjadi menyampingkan. Tapi yang ketiga ini, ya kontaminasi ya penggabungan dua hal ini tadi menjadi menyampingkan. Lah ini yang tidak tepat. Jadi kita milih salah satu saja antara mengesampingkan dengan menyampingkan. Termasuk kata disilahkan. Nah, ini yang sering kita gunakan ada yang sering kita gunakan itu dipersilahkan. Nah, ini tidak tepat ya, terjadi kontaminasi. Nah, ini contoh lain selain kesalahan berbahasa yang terjadi akibat kontaminasi itu yang benar itu waktu dan tempat kami persilahkan atau saudara X kami persilahkan. Yang sering digunakan terutama pada saat MC itu menjadi pembawa acara, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, di sini kan tidak logis, tidak bisa di dalam bahasa Indonesia itu waktu dan tempat itu disilahkan, tidak bisa ya, tidak logis alasannya. Yang bisa disilahkan adalah manusia, ya. Jadi saudara X disilahkan, kami persilahkan.
Kemudian contoh kontaminasi frase. Berulang-ulang ini benar, berkali-kali benar, berulang kali ini tidak benar. Ya, bentuk perulangan itu ya berulang-ulang, berkali-kali. Gitu. Kemudian contoh kontaminasi kalimat. Anak-anak dilarang merokok, benar. Anak-anak tidak boleh merokok. Ini benar. Kalau yang ketiga ini, anak-anak dilarang tidak boleh merokok. Nah, itu jadi kontaminasi. Nah, perombakan bentuk pasif. Pemakaian awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya tidak berawalan di. Contoh, buku itu dibaca oleh saya, tidak baku. Buku itu saya baca. Buku itu dibaca oleh kamu, tidak baku. Buku itu kamu baca. Dan yang B, penghilangan awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya menggunakan awalan di. Contoh, buku itu dibaca oleh mereka. Ini baku. Buku itu mereka baca, tidak baku. Buku itu dibaca oleh Amin, baku. Buku itu Amin baca, tidak baku. Dan yang ketiga, penyisipan kata di antara dua kata dari sebuah frase terikat. Buku itu saya akan baca, tidak baku. Buku itu akan saya baca, baku. Masalah itu kami sudah bahas kemarin, tidak baku. Kemudian, masalah itu sudah kami bahas kemarin. Kemudian, yang kelima, kesalahan berbahasa yang berhubungan dengan pemakaian atau penghilangan kata tugas dalam berbahasa Indonesia. Ini ada 3 macam. Ketidaktepatan kata tugas yang digunakan. Contoh, hasil daripada penelitian itu sangat memuaskan. Tidak tepat ya, ini tidak perlu menggunakan daripada. Ya cukup begini saja, hasil penelitian itu sangat memuaskan. Nah, ini sudah cukup. Kemudian yang B, ketidaktepatan kata tugas yang digunakan. Contoh, hasil daripada penelitian itu sangat memuaskan. Hasil penelitian itu sangat memuaskan. Ini sama ya. Penghilangan kata tugas yang diperlukan. Contoh, dia bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Tidak baku. Yang baku, dia bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengaruh bahasa daerah. Pengaruh bahasa daerah yang menimbulkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia ada 2 macam. Pengaruh dalam pembentukan kata, yaitu pemakaian awalan ke yang seharusnya awalan ter, dan penghilangan imbuhan. Ketabrak, kepukul, tertabrak, terpukul. Pengaruh dalam susunan kalimat, penggunaan akhirannya. Rumahnya Pak Ahmad sangat besar, tidak baku. Yang tepat ya, rumah Pak Ahmad sangat besar. Pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing yang menimbulkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia ialah pemakaian kata tugas atau kata ganti penghubung seperti yang mana, di mana, kepada siapa. Jadi simpulannya, kesalahan berbahasa merupakan sisi yang mempunyai cacat pada ujaran atau tulisan. Kesalahan tersebut merupakan bagian-bagian konversasi atau komposisi yang menyimpang dari norma baku atau norma terpilih dari performansi bahasa orang dewasa. Nah, hal itu dapat diketahui bahwa kesalahan adalah penyimpangan norma-norma bahasa yang telah ditetapkan dalam penggunaan bahasa.
Kesalahan berbahasa ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Kesalahan berbahasa erat kaitannya dengan pengajaran bahasa, baik pengajaran bahasa pertama maupun pengajaran bahasa kedua. Kesalahan berbahasa tersebut mengganggu pencapaian tujuan pengajaran bahasa. Kesalahan berbahasa harus dikurangi, bahkan dapat dihapuskan. Kesalahan-kesalahan tersebut sering timbul dan banyak terjadi pada penulisan-penulisan ilmiah. Misalnya contoh kecil saja ya dalam penulisan karya tulis ilmiah. Apabila kita sudah mengetahui bahwa apa yang kita tuliskan itu tidak tepat, maka segera saja untuk mengubah ya ke dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian tentang Puebi nih, Puebi. Nah, Puebi ini kalau tidak salah sampai pada tanda baca. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Pemakaian huruf. Penulisan kata ya, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah. Dan kata berimbuhan. Nah, imbuhan itu ada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, perbaikan. Imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, dan wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Kita sering mendengar sukuisme, seniman, wisudawan, wisudawati. Nah, ini ditulis serangkai. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, adibusana, aerodinamika, antar kota. Nah, ini dilihat ya. Antar kota, ini penulisannya tidak dipisah. Antibiotik, awahama, bikarbonat, biokimia. Ini catatan, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Nah, ini non-Indonesia, non-ASEAN. Ini dituliskannya, dipisahkan dengan tanda hubung. Kemudian catatan yang kedua, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Contoh, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun.
Dan catatan yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Contoh, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak-anak, buku-buku, hati-hati, kuda-kuda, mata-mata, biri-biri, cumi-cumi, kupu-kupu, kura-kura, ubun-ubun, lauk-pauk, mondar-mandir, ramah-tamah, sayur-mayur, serba-serbi. Kemudian ini bentuk kata ulang yang berimbuhannya, berjalan-jalan, berulang-ulang, mencari-cari, terus-menerus, porak-poranda, tunggang-langgang. Kemudian catatan. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar, surat-surat kabar, kapal barang, kapal-kapal barang, rak buku, rak-rak buku, kereta api cepat, kereta-kereta api cepat. Gabungan kata. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contoh, duta besar, kambing hitam, orang tua, simpang 4, mata acara, model linier, persegi panjang, rumah sakit jiwa, meja tulis, cindera mata. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Jadi dicermati aturan yang kedua ini. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung ya. Seperti ini misalnya, anak istri pejabat. Nah, ibu bapak kami. Buku sejarah baru. Anak istri pejabat. Kan anak istri pejabat. Ibu bapak kami. Buku sejarah baru. Ini memiliki makna anak istri pejabat, anak dan istri. Kalau ini anak istri pejabat. Nah, berarti ini apa maknanya? Anak dari istri pejabat. Ibu bapak kami. Nah, ini ibu dan bapak. Ibu bapak kami. Apa itu ibu bapak kami? Nenek ya, ibu bapak kami ya toh? Ibu bapak kami berarti nenek. Buku sejarah baru. Buku sejarah baru. Nah, kalau ini adalah buku sejarahnya yang baru, kalau ini buku sejarah baru. Ini sejarahnya yang baru ya. Ini buku sejarahnya yang baru, ini sejarahnya yang baru. Dan yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Ini contoh, bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebarluaskan. Kemudian yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contoh,
dilipat gandakan, menggarisbawahi, menyebar luaskan, penghancur leburan, pertanggungjawaban. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contoh, acap kali, ada kalanya, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa, bela sungkawa, bila mana, bumi putra, dharma bakti, duka cita, hulu balang, kacamata, kasat mata, kilometer, mana suka, matahari, olahraga, padahal, peribahasa, perilaku, puspawarna, radioaktif, sabta marga, sapu tangan, saripati, sedia kala, segitiga, sukacita, sukarela, syah bandar, wira swasta. Nah, ini ditulisnya, penulisannya adalah serangkai. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, main, niat, saat. Nah, ini pemenggalannya di antara huruf kedua ya, di antara kedua huruf vokal itu ya. U dan A, nah ini di tengahnya sini. Begitu. Dan yang B, huruf diftong AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Nah, ini harus dicermati apabila nanti sudah masuk pada pembuatan proposal karya tulis ilmiah ya, entah itu skripsi ataupun tugas akhir, kemudian melanjutkan pada skripsi. Nah, ini menemukan pemenggalan kata, maka mengikuti aturan yang ada di dalam kaidah berbahasa Indonesia ini. Contoh, pandai, aula, saudara, survei, amboi. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Nah, misalnya, bapak, lawan, dengan, kenyang, mutakhir, musyawarah. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contoh, April, caplok, makhluk, mandi, sanggup, sombong, swasta. Kemudian yang kelima, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Nah, ini konsonan pertama, konsonan kedua. Ultra, infra, bentrok, instrumen. Gabungan huruf konsonan yang, ini catatannya, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya, bangkrut. Nah, ini ang, ini tidak dipenggal ya. Tuh. KH, makhluk. SY, masyhur, masyur, sanggup. Kemudian yang kedua, pemenggalan kata turunan
sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, berjalan, membantu, diambil, terbawa, perbuat, makanan, letakkan, pergilah, apakah. Mempertanggungjawabkan, 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 merasakan, merasakan, perbuatan, perbuatan, kekuatan, kekuatan. Ini pemenggalannya ya. Catatan. Pemenggalan kata perimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya menutup, memakai, menyapu, mengecat, pemikir, penolong, pengarang, pengetik, penyebut. Yang kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya gelembung, gemuruh, gerigi, sinambung, telunjuk. Yang ketiga, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau di akhir baris tidak dilakukan. Contoh, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan, ya, lanjutannya. Dan yang kedua, contoh yang kedua, walaupun cuma-cuma, mereka tidak mau mengambil makanan itu. Nah, yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Contoh, biografi, biodata, fotografi, fotokopi, introspeksi, introjeksi, kilogram, kilometer. Nah, ini pemenggalannya ya. Itu. Yang di samping ini adalah pemenggalannya. Kemudian yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Contoh, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Contoh yang kedua, buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Dan yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLLAJR. Yang kedua, pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R. Raden Ngabai Ranggawarsita. Ya. Kemudian catatan, penulisan berikut dihindari. Ia bekerja di DLL, kemudian dipisahkan begini. Nah, ini tidak bisa ya. Gitu. Kemudian pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R. Ini juga tidak boleh. Kemudian partikel ya, kita mengenal partikel. Yang pertama partikel lah, kah, tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya,
bacalah buku itu baik-baik. Kedua, apakah yang tersirat dalam surat itu? Dan yang ketiga, siapakah gerangan dia? Apakah gunanya bersedih hati? Ini penulisannya adalah di rangkai ya, ditulis atau serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kemudian yang kedua, masih ada sisa waktu sekitar 3 menit. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang kedua, jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Contoh yang ketiga, jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumah. Itu tentang penulisan partikel ya, minggu ini sampai pada partikel. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya. Cukup jelas ya? Jika cukup jelas, maka perkuliahan bisa saya akhiri. Saya tutup dengan salam penutup. Sudah mengisi presensi semua ya, ini 15 ya. Terima kasih atas kehadiran semua mahasiswa dari beberapa kelas yang tergabung dalam satu kelas untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.